drop gini. Setahunnya sudah drop. Kan Nggak ayah tinggal saya serumah. nggak tinggal serumah. Oh, udah Saya tinggal di serumah. Pronojiwo, ayah di Oh gitu. Bantar. Nggak Tapi tinggal kamu tahu kalau bapakmu punya penyakit hernia lama? Nggak tahu. Udah tahu? Udah tahu kalau punya hernia, udah tahu? Lu kamu satu rumah enggak dulu? Udah pernah bapak enggak cerita kalau dia punya sakit hernia? Nggak pernah cerita. Oh, kamu dekatnya sama bapak kamu? Jangan kamu udah... Tapi nggak pernah bilang sakit tuh nggak pernah. Masa sih? Iya, nggak pernah bilang sakit, nggak pernah. Belum pernah ke rumah sakit dulu-dulu Nggak sakit? pernah sama sekali. Nggak Cuma kadang pernah. sakit gigi kayak gitu. Oh gitu. Iya. Sakit-sakit biasa. Iya. Nggak pernah sampai drop, nggak pernah. Iya. Saya jelasin ulang ya. Saya jelasin bapak kamu. Kalau bapakmu itu kan pergi ke tukang pijat ya. Itu punya hernia dipijat ya. Dipijat hernia. Nah hernia tuh ada lubang di perut, ususnya tuh keluar. Nah pikirannya bapak kamu kalau dipijat kan usus bisa masuk lagi. Pikirannya kan gitu pak. Ya. Tapi kalau dipijat itu ususnya tuh bengkak, terjepit di situ, busuk ususnya. Ya, nah sekarang tuh kelihatan bapakmu ususmu tuh sudah busuk itu. Nah, karena ususnya busuk, tidak bisa jalan, perutnya kembung besar, orangnya sesak napas. Ya, orang sesak napas. Nah, karena sesak napas itu kandungan dalam tubuhnya elektrolit namanya itu semua ikut terganggu semua. Akhirnya irama jantungnya itu udah teratur. Ya, kamu bisa dengar aja dari suara ini kedengaran tuh. Jadi dia bisa cepat, bisa naik 200, tahu-tahu turun jadi rendah sekali, seperti orang mau meninggal gitu, berhenti, habis naik lagi gitu. Ya karena semua kondisinya tidak bagus. Dan saya lihat hasil pemeriksaan ini juga ginjalnya ini sepertinya sudah lama sakit. Iya, saya baru tahu. Nah, sepertinya sudah lama. Jadi kalau memang penyebabnya ke penyakit ini, ya bisa aja ginjalnya tambah jelek. Tapi ini terlalu jelek, ya terlalu jelek. Harusnya seperti ini, harus darahnya tuh harus dicuci, gitu, pakai mesin, gitu loh. Ya, untuk menghilangkan racun dari ginjal ini. Kalau racun ini tetap ada, dia akan meracuni jantung. Jantung itu tidak bisa mompa dengan bagus. Makanya ini sekarang pakai penopang obat buat jantung dipaksa biar tekanan darahnya tuh naik. Dicoba diatur irama jantungnya. Ya, kamu sambil ngomong ini kamu dengar itu bunyi suaranya itu. Nah, tuh, udah teratur semua. Jadi efeknya itu kan kompleks semua bu, ya. Nah persoalannya kan bapak karena terjepit itu kan harus dioperasi. Ya, meskipun tadi kamu sudah tanda tangan persetujuan risiko apapun yang terjadi meskipun meninggal, ya. Saya jelasin ulang bahwa ini risiko ini bisa sangat-sangat terjadi ada sesuatu di kamar operasi. Ya, bisa terjadi sampai meninggal dan segala macam. Ya, saya lagi berdiskusi sama dokter bedah apa tetap dioperasi atau kita tunda. Ya, dari penyakit harus dioperasi karena makin ditunda makin jelek. Tapi masalahnya jantung itu tidak kuat dengan obat bius saya. Begitu obat saya masuk, mungkin jantung bisa berhenti, gitu. Jadi kita mempunyai dua pilihan yang sulit. Makanya saya ulang lagi menjelaskan sampai keluarga betul-betul ngerti, baru saya ada keputusan mau diapakan bapaknya. Kalau keluarga belum mengerti, masih tanya-tanya kiri kanan, saya tunda operasinya, tidak berani, gitu loh. Karena saya siapkan untuk operasi sekarang ini dokter bedah sebentar lagi kan datang. Ya, tekanan darahnya tidak bisa naik pak. Ya, sudah tidak bisa naik dengan obatnya ini, cuma ini sekarang ini ya bisa lihat iramanya yang masalah, irama jantungnya. Terus kedua ginjalnya, khawatirnya setelah obat saya masuk ginjalnya tidak bisa membuang racunnya. Kan orang normal itu di obat bius yang dimasukin, disuntik, diinfus itu setelah operasi selesai itu ginjalnya itu membuang lagi racun ke lewat kencing, jadi orangnya bisa bangun, bisa sehat. Ya, tapi kalau obat saya masuk terus ginjalnya tidak bisa buang, itu jadi racun di dalam tubuhnya sendiri, gitu loh. Nah, ini saya ngomong yang terjelek, ya kalau mujizat terjadi, situ berdoa, bisa aja semua bagus, ya bisa aja. Ya kalau kamu percaya dengan agamamu, kamu doa, bisa aja semua bisa baik. Ya, tapi secara ke dokter sudah diperiksa semua ini, itu semua itu tidak bagus. Ya, jadi saya kembalikan ke keluarga, saya berusaha untuk memperbaiki, ya. Memperbaiki itu bukan menyembuhkan, hanya memperbaiki biar kondisinya cukup layak untuk dioperasi. Ya, nangkap ya. Makanya sebelum saya melanjutkan tindakan saya jelasin dulu ke pihak keluarga sampai ngerti. Ya, kalau udah ngerti tanya, mau ketemu saya. Apa yang kamu mau tanyakan? Ini saya dokter Doni yang anestesinya, yang bius nanti ya.
Makanya dari kemarin dimasukin ke ICU ini karena sudah kritis bapaknya. Meskipun bapak diajak ngomong masih bisa, tapi kondisinya jantung segala macam ini sudah kacau. Ini iramanya nih, sudah kayak gini. Itu sudah ada karu-karuan iramanya. Ya, irama jantung sudah. Jadi kita sudah menggunakan obat untuk mengontrol semua, tapi kelihatannya belum berhasil, masih naik turun. Ya, dipikirkan baik-baik dulu, ya. Nah, ini dokter bedah. Kondisinya jelek, sampai namanya? Ini mantu, ini anaknya. Anaknya ya. Nah. Apalagi kan itu ususnya dijepit, kecuali dipijat, jebol, pasang jurnalnya jebol. Jadi nanti kalau operasi, kemungkinan besar akan memotong usus, terus disambung. Dari risikonya nyambung usus itu bisa jadi setelah nyambung beberapa hari atau bisa bocor lagi. Dan selama dalam operasinya itu karena kondisinya jelek, bisa jadi sesuatu yang terjelek, terburuk, misalkan tiba-tiba henti nafas. Nafas artinya apa? Meninggal pada saat operasi. Atau setelah operasi tiba-tiba kondisinya buruk. Ini aja kan sudah naik turun. Tapi kalau tidak dilakukan tindakan, ya nggak ada perbaikan. Iya, tidak dioperasi juga bahaya. Dioperasi juga kita ambil risiko itu. Sekarang tak kembalikan ke sampean. Karena nggak dilakukan tindakan, nggak ada kemungkinan untuk sembuh. Tidak dilakukan operasi. Tapi kalau dilakukan operasi, ada kemungkinan untuk sembuh, tapi ya itu keluarganya harus siap. Kalau suatu waktu misalnya dalam operasi baru meninggal, setelah operasi baru meninggal. Iya, kakak mau dipanggil didiskusikan ya. Untuk ada keputusan saya ini harus jelas keluarganya. Segera loh ya. Ya, ini dokter sudah datang, harus kita mau operasi ini. Ya, Paling lama setengah jam. iya. Kita kasih waktu setengah jam karena ini harus mau dioperasi tapi dengan kondisi seperti ini. Siapa yang datang? Pak D ya, Pak D. Pak, tadi sudah saya jelasin ke anak-anaknya ya. Anak-anak sudah setuju ya dengan risiko apapun mereka sudah tetap setuju Pak ya. Nah saya merasa kurang kuat, saya suruh manggil Pak D sebagai saksi ya. Saya sudah jelasin berkali-kali kondisi bapak ini ya. Ya jadi kalau terjadi perubahan sesuatu yang menjelek, pihak keluarga itu sudah siap semua. Sudah saya jelasin ya. Jadi takutnya saling menyalahkan, gara-gara dioperasi terus meninggal dan segala macam. Saya tidak mau gitu, ya. Jadi bapak saksinya, ini anak-anak sudah setuju. Tadi kakaknya juga lewat WA sudah oke, ya. Jadi kita siapin kalau kondisinya layak sebentar lagi kita operasi, Pak ya. Ya sudah. Oke Pak, silakan doa sebelum kita putuskan ini ke kamar operasi.